kan terlewat lagi sedihnya. Nah, untungnya ini Bu Aris ke sana ketemu Bapak ngobrol banyak. Oh ya, aduh Iya, beruntung. beruntung Beruntung ngobrol banget. di ruangan MR. Ya, alhamdulillah Ya, itu. gitu ya. Ya, terakhir itu tahun berapa ya? Udah lama lah, pokoknya udah ada 4 tahunan gitu kan ketemu. Cuma sebentar, ke Bandungnya cuma sehari semalam aja kan. Tapi siangnya sempatin kan ketemu Bapak, ketemu Pak Kakak, Bapak Idin. Bapak lama Ya, ngobrolnya. Saya nggak tahunya hmm, semangat terakhir. obrolan terakhir ya. Ngobrol terakhir. Udah, ya kita mulai aja ya. Udah sesuai dengan Boleh, boleh. jadwal, Bening. Kita akan mau Ya, segera dimulai. Oke, oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa dan juga dalam satu nomor budaya yang kami hormati para narasumber yang hadir pada ini. Juga Ibu dari membanggakan para peserta yang kita pada hari kedua ini. Kembali saya ucapkan di acara kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan workshop pembuatan minuman fungsional dari rempah-rempah. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Baik, apakah suara saya terdengar? Jelas, Sudah. bagus. Bagus, sudah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Recording in pagi. progress. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati para narasumber yang berhadir pada pagi ini ada Ibu Dr. Neneng Windayani dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan ada Ibu Dr. Tita Jutaningsih MSc dari Universitas Negeri Medan. Dan yang kami banggakan para peserta yang masih antusias dan semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari kedua ini. Selamat datang kembali saya ucapkan di acara kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan workshop pembuatan minuman fungsional dari rempah-rempah sebagai konteks pengayaan pembelajaran untuk guru-guru UKS Medan. Adapun agenda kegiatan kita pada hari kedua ini yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Dr. Neneng Windayani MPD, dilanjut dengan sesi diskusi. Kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang keempat, Profesor Dr. Ida Dumariris MSI, yang lanjut dengan sesi diskusi, kemudian diakhiri dengan penutup. Langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang ketiga, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Neneng Windayani MPD dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Nadia Agustin. Kepada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati narasumber pertama kita pada hari ini yaitu Ibu Dr. Neneng Windayani, SPD MPD, dan juga para hadirin.
Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadia Agustin dari program studi S1 Universitas Negeri Medan, selaku moderator pertama pada hari ini. Sebelum pemaparan dari narasumber dimulai, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang dari narasumber hari ini. Ibu Dr. Neneng Windayani SPD MPD merupakan salah satu dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau menempuh jenjang pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, dan S3 beliau di Institut Teknologi Bandung. Baik, agar tidak mengurangi waktu, kepada Ibu Dr. Neneng Windayani SPD MPD saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Teteh moderator. Aduh, kalau kami manggilnya di sini Teteh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Alhamdulillah saya bisa bergabung di sini dalam workshop pembuatan minuman fungsional dari rempah ya. Jadi sebetulnya mungkin ini adalah apa yang sudah kita sering minum atau sering kita konsumsi begitu, namun dikemas dalam bentuk yang berbeda atau dengan ingredients yang ditambahkan, diperkaya sehingga menjadi lebih bermanfaat begitu ya bagi kita. Saya ucapkan terima kasih untuk yang terhormat Ibu Dr. Rita Juwita-Ningsih. Terima kasih atas undangannya dan juga Bapak Ibu sekalian dari Universitas Medan, alhamdulillah bisa bertemu hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya tidak ada kimianya ya, karena memang saya menampilkan yang praktis yang biasa kami buat seperti itu. Mungkin juga nanti ada beberapa cerita yang bisa di-share begitu terkait dengan pengabdian yang selama ini kami laksanakan dengan memanfaatkan resources yang ada termasuk minuman fungsional ini. Baik, mungkin saya share screen, mudah-mudahan bisa terkirim dengan baik. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Siap, alhamdulillah. Atau saya terbesar saja. Oke, nah jadi pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan minuman fungsional yang bukan hanya minuman, sebetulnya ada beberapa kreasi yang memang kami buat dari Kefir Whey. Nah, kenapa saya memilih Kefir Whey? Mungkin salah satunya karena memang ketertarikan, hobi dan juga apa ya kecintaan terhadap produk fermentasi ini begitu. Karena memang beberapa sudah dirasakan manfaatnya, bahkan sudah dijual juga seperti itu. Nah, maka saya kemudian mendalami atau banyak beraktivitas secara praktis begitu untuk membuat atau melakukan pengabdian begitu dengan menggunakan bahan-bahan yang ada ini. Oke. Kalau ini tadi sudah, setidaknya mungkin ada 10 ragam dari Kefir Whey ini yang sudah kami buat begitu. Beberapa di antaranya merupakan minuman, tetapi sebagian yang lain itu adalah untuk beberapa keperluan ya. Jadi nanti mungkin tidak fokus hanya di minuman, tapi ada bentuk-bentuk yang lain begitu. Baik. Jadi sejak tahun 2015 sepulang saya dari
sekolah dengan Bu Tita dan juga Bu Destri begitu, saya kemudian berkecimpung banyak dengan kefir ini. Mungkin di antara Ibu dan Bapak sudah pernah ada yang mencoba mencicipi katakanlah kefir begitu ya. Kemudian ada juga yang biasa mungkin berlangganan menggunakannya. Kalau teteh-teteh itu, kalau para ibu-ibu muda begitu, biasanya digunakan sebagai masker misalnya seperti itu supaya glowing dan seterusnya begitu ya. Atau mungkin juga kemarin pada saat COVID itu banyak sekali permintaan untuk mendapatkan apa namanya istilahnya manfaat dari produk fermentasi ini karena diyakini bahwa dia mampu untuk meningkatkan imunitas tubuh begitu. Nah, dari 2015 itu saya biasa mengkonsumsi kefir dan juga kadang-kadang sharing juga termasuk dengan Bu Tita begitu. Nah, kemudian beberapa produknya itu kami coba kreasikan bersama teman-teman di komunitas Kefir Indonesia dan juga Kefirpreneur Indonesia begitu. Nah, yang biasa kami buat salah satunya adalah kefir whey yang yang original begitu. Itu jadi minuman keseharian. Kemudian ada juga herbal yang memang ditujukan untuk beberapa kebutuhan. Contoh misalnya untuk mengatasi asam urat, untuk mengatasi diabetes, bahkan untuk TIA atau transient ischemic attack yang pada akhir-akhir ini sering sekali apa ya istilahnya itu dikabarkan atau sering sekali kejadian begitu transient ischemic attack atau mungkin stroke apa namanya sesaat ya seperti itu. Nah, kemudian ada juga kefir whey yang dikreasikan dengan buah nanas, kemudian itu ditujukan untuk mengatasi gangguan kelenjar getah bening seperti itu ya. Selanjutnya ada kefir whey yang memang dibuat dengan campuran dari herbal, lalu ada juga dibuat menjadi ekoenzim seperti itu, ada yang dibuat juga menjadi DES atau untuk pembersih kewanitaan, termasuk untuk face toner dan juga deodoran spray. Nah, bagaimana masing-masing ini dibuat? Sebetulnya ini tidak ada yang rumit begitu ya, hanya saja mungkin apa namanya? Kalau kata orang Sunda itu lek-lek begitu, leken kata orang Sunda ya. Jadi ini kita coba di mix dengan beberapa bahan begitu ya. Nah, ini adalah apa namanya produk-produk yang sempat kami bawa ke tempat pengabdian kepada masyarakat. Jadi di Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu kami setiap tahun biasanya setiap semester 2 kali melakukan pengabdian dan selalu yang dibawa itu salah satunya adalah produk-produk dari kefir ini begitu. Nah, kefir ini sebetulnya kan merupakan probiotik begitu ya, probiotik atau bakteri baik yang memang dia komponen utamanya adalah lactobacillus dan juga sejumlah apa namanya strain bakteri baik yang lainnya termasuk juga ada kapang begitu ya. Nah, ketika kefir ini kemudian dipakai untuk memfermentasi susu, maka nanti akan dihasilkan dua bagian yakni curd kefir dan juga whey-nya. Nah, biasanya whey-nya itu jauh lebih banyak dihasilkan karena mungkin kualitas dari susu yang digunakan itu banyak mengandung air. Nah, sehingga kita sering menemukan atau sering mendapatkan whey ini sebagai produk sampingan dari proses fermentasi kefir, ya. Nah, kalau kita mendapatkan whey, biasanya, nah ini whey itu kalau di dalam fermentasi biasanya lazimnya diperoleh di bagian bawah dari fermentor begitu, sehingga kita bisa mengeluarkannya, memisahkannya dengan cara disaring, difiltrasi seperti biasa begitu. Nah, ini whey sering dikatakan sebagai the liquid gold in kefir. Nah, kenapa demikian? Sejumlah penelitian sudah menunjukkan bahwa
kefir whey ini punya khasiat yang luar biasa begitu, termasuk apa namanya, youthful beverage katanya. Jadi minuman yang bisa mempertahankan awet muda. Nah, jadi biar Bu Tita apa namanya tetap awet muda begitu, tetap glowing, kinclong dan seterusnya, maka harus rajin minum kefir ini. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari komponen kimianya, 99% sebetulnya adalah air begitu ya. Hanya di dalamnya ada sejumlah elektrolit yang memang apa namanya baik, termasuk juga adanya yang disebut dengan kefiran. Kefiran inilah yang menjadi ciri khas bahwa dalam produk fermentasi tersebut apa namanya dihasilkan oleh probiotik kefir begitu. Nah, jadi dia salah satu yang dimiliki khasiat oleh whey kefir ini yang warnanya kadang kekuningan begitu ya, kadang ke warna kehijauan seperti itu. Nah, ini apa namanya tergantung dari jenis susu yang kita pergunakan. Mungkin pakan ternaknya juga mempengaruhi dari tampilan atau warna dari si kefir whey ini. Nah, dia itu memiliki sifat sebagai anti mikroba dan juga anti peradangan. Jadi apa namanya logis kalau memang kemudian kefir whey ini kemudian digunakan sebagai anti acne misalnya. Kenapa? Karena memang dia punya sifat antimikroba. Jadi terhadap Propionibacterium acnes itu sempat diujikan dan ternyata dia mampu untuk menghambat pertumbuhannya. Sehingga maka kita membuat apa namanya face toner begitu yang memang dihasilkan dari kefir whey ini. Rasanya sebetulnya asam, tergantung dari lamanya kita melakukan fermentasi begitu ya dan jumlah starter yang kita gunakan. Rata-ratanya kalau saya misalnya menggunakan 5% saja dalam 48 jam biasanya pH-nya sudah bisa sampai sekitar 3,5 atau 4 dan itu sebetulnya sangat segar sekali kalau kita gunakan untuk menghilangkan apa ya rasa haus begitu ya karena memang elektrolitnya tinggi seperti itu. Nah, ketika kita meminum kefir whey ini diyakini bahwa dia mampu untuk mempermudah atau meringankan kerja ginjal dan hati yang apa namanya hati kita begitu. Jadi yang berpenyakit hati mungkin harus banyak minum whey begitu supaya cepat sembuh begitu ya. Nah, 99% dari apa namanya laktosa yang ada di dalam susu itu sudah terkonvert menjadi asam laktat. Jadi bisa dikatakan bahwa whey kefir susu ini dia laktosa intoleran karena laktosanya hampir sudah 99% berubah menjadi asam laktat yang lebih aman bagi orang-orang yang memang laktosa intoleran begitu. Adapun nutrisi yang dimiliki oleh kefir whey ini dalam satu gelas kefir whey ada 37 kalori, kemudian dalam ada 1 gram lemak, 2 gram protein, serta 5 gram karbohidrat serta mineral sehingga mineral ini yang kemudian menyebabkan kefir whey ini kaya akan elektrolit seperti itu. Nah, sebetulnya untuk mendapatkan khasiat dari whey ini sangat gampang, bisa diminum langsung begitu dari ketika kita fermentasi, kemudian setelah disaring itu bisa diminum langsung. Biasanya sangat segar kalau apa namanya masuk dalam kulkas dulu. Di Medan kan panas begitu ya. Begitu buka kulkas langsung minum kefir whey dan langsung segar begitu ya. Nah, kemudian kefir whey ini karena tadi banyak jumlahnya, biasanya dalam satu batch fermentasi kita bisa memanfaatkannya menjadi berbagai apa namanya istilahnya itu minuman yang kaya manfaat. Nah, untuk menambah manfaatnya itu biasanya kita lakukan penambahan bahan, salah satunya adalah dari ekstrak
tanaman atau ekstrak buah-buahan, ekstrak sayuran bisa begitu ya. Ini salah satu contoh yang saya pernah buat, itu adalah ditambah dengan bunga telang misalnya seperti itu, sehingga dia warnanya menjadi berbeda begitu. Ya, di samping khasiatnya yang bisa dirasakan karena memang dia kaya akan antioksidan pada akhirnya. Nah, salah satu produk yang biasa lazim kami bawa ke tempat P2M adalah ekoenzim. Nah, ini ekoenzim dari Kefir Whey ini kami buat dengan cara menambahkan sisa-sisa dari buah-buahan yang segar, begitu kemudian difermentasi kurang lebih sekitar 3 bulan begitu, sehingga kita mendapatkan ekoenzim. Nah, itu normalnya kalau kita menggunakan air saja, air dan molase. Nah, tapi kalau dengan menggunakan Kefir Whey biasanya akan jauh lebih cepat, dalam waktu 1 bulan kita sudah bisa mendapatkan ekoenzim yang siap untuk digunakan begitu. Nah, bahannya biasanya sangat sederhana karena kita memanfaatkan limbah yang memang ada di dapur kita. Contoh misalnya sisa kulit jeruk begitu, atau kulit semangka, atau bahan-bahan yang lain yang memang masih segar dan bisa dimanfaatkan, tetapi kalau di dapur kan biasanya jadi limbah begitu ya, dibuang. Kalau tidak di treatment dengan baik bisa jadi mencemari lingkungan. Nah, jadi kemudian kita manfaatkan ini untuk ekoenzim. Insya Allah untuk ekoenzim ini kami dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung sedang merancang kegiatan PKM kolaboratif internasional begitu dengan UITM dari Malaysia, dengan Ibu Wan Zuraida dan timnya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya di daerah Petaling Jaya. Nah, ini satu produk ya. Nah, sementara untuk ekoenzim sendiri itu hasilnya bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk pembersih, untuk dibuat jadi sabun, dibuat jadi antiseptik dan seterusnya begitu ya. Yang bahkan mungkin di Bandung ini sekarang di situ Saguling, bukan situ, atau di dam di Bendungan Saguling. Nah, sekarang sedang dilakukan treatment dengan menggunakan ekoenzim ini begitu, sehingga cemaran yang terjadi di Saguling menjadi jauh lebih menurun begitu, dan lebih jernih katanya sekarang. Berita yang terakhir yang kami terima itu. Nah, itu resep yang pertama. Resep yang kedua adalah The Kefir Whey. Nah, ini juga sama. Bahan dasarnya itu adalah dari Kefir Whey. Kita tahu bahwa DES atau pembersih kewanitaan itu, atau bagian kewanitaan kita itu punya pH kan 3,5. Nah, Kefir Whey sendiri tadi pH-nya itu adalah 3,5 begitu, sampai 4. Nah, atau kadang-kadang bisa lebih rendah dari itu. Nah, maka dengan teknik filtrasi, beberapa kali filtrasi, biasanya kita akan mendapatkan DES atau cairan kefir yang memang bersih dan bisa dimanfaatkan langsung untuk pembersih bagian kewanitaan. Kita tahu bahwa bagian kewanitaan kita pun itu sangat sensitif begitu terhadap bakteri atau mungkin jamur patogen, katakanlah seperti itu. Maka perlu dibersihkan, tetapi tidak boleh menggunakan sabun yang memang pH-nya tinggi. Nah, oleh karenanya perlu dikondisikan sedemikian rupa begitu ya, dengan menggunakan bahan pembersih yang memang memiliki pH balance seperti itu ya, untuk menciptakan kondisi agar bagian kewanitaan kita tetap bersih dan probiotik yang harusnya hidup di situ tetap bisa eksis seperti itu. Nah, jadi ini bahannya sangat mudah begitu. Kita hanya menyiapkan Kefir Whey, kemudian botol spray untuk wadahnya, kemudian tinggal ditambah dengan garam Epsom atau garam Himalaya dan kertas saring. Jadi cara membuatnya juga gampang, tinggal ditambahkan saja 2 gram garam Epsom ke dalam 100 ml whey, kemudian diaduk. Setelah itu kemudian diberi, kalau mau ditambahkan aroma lemon boleh begitu ya, sesuai dengan kesukaan masing-masing seperti itu.
Nah, jadi itu cara membuat des kefir whey. Jadi setelah dibuat, dicampurkan itu tinggal dimasukkan ke dalam botol semprot dan kemudian digunakan begitu. Nah, kemudian produk yang berikutnya pun tidak jauh berbeda. Ini untuk face toner. Jadi cara pembuatannya sama dengan pembuatan des tadi, tetapi digunakan untuk pembersih wajah begitu. Ya, terutama untuk para remaja yang mungkin secara hormonal masih labil begitu, sering terjadi ketidakseimbangan hormon sehingga muncullah jerawat gitu ya, muncul beruntus-beruntus seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa dibersihkan salah satunya dengan menggunakan face toner yang berasal dari kefir whey begitu. Nah, kemudian produk yang lainnya ini adalah deodoran spray. Nah, deodoran ini dia berfungsi untuk menghilangkan bau. Nah, terutama untuk bau ketiak. Jadi kemarin kami membuat namanya Deskeli begitu. Jadi ini adalah produk para mahasiswa ketika dilombakan. Alhamdulillah mendapatkan 2 medali emas dan juga saat ini sedang didaftarkan patennya. Jadi sedang menunggu hasil pemeriksaan paten dari Dirjen Hak Cipta begitu. Mudah-mudahan bisa lancar. Nah, ini deodoran spray ini kita buat dengan cara seperti tadi. Jadi whey kefir yang sudah disaring, kemudian kita tambahkan kapur sirih dan juga tawas dan lemon begitu. Tetesan lemon. Kemudian diaduk. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah dan dia bisa langsung digunakan untuk untuk menghilangkan bau, terutama bau ketiak seperti itu. Dan itu sudah dilakukan percobaannya dan juga dipakai oleh beberapa volunteer begitu, sehingga kami kemudian berani untuk mendaftarkan patennya itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah salah satu kreasi dari kefir whey yang dicampur dengan atau digabungkan dengan nanas. Nah, ini tujuannya adalah untuk menurunkan kadar asam urat, terutama pada ibu dan bapak yang memang kadar asam uratnya sudah cukup tinggi seperti itu. Ya, kita tahu bahwa asam urat itu sendiri adalah sisa metabolisme. Nah, namun dengan seiring dengan bertambahnya usia, begitu ya. Kemudian berkurangnya aktivitas dan seterusnya, maka biasanya akan terjadi gangguan metabolisme dan pada akhirnya asam urat tidak bisa dikeluarkan dengan baik begitu ya. Nah, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah ibu bapak, terutama yang sudah balita dan yang jelita juga sudah lolos 50 tahun dan yang menjelang 50 tahun biasanya sudah merasakan ini asam urat sudah naik nih. Maka kita bisa memanfaatkan ini, di mana tinggal menambahkan saja sebetulnya perbandingannya 1:1 antara kefir whey dengan ekstrak atau jus nanas begitu ya. Kemudian nanti dicampur, setelah diaduk itu nanti bisa diminum 3 kali sehari dan sangat mudah gitu ya. Kalau kata orang Sunda, balik lagi, ini tinggal lekennya, kita tinggal rajinnya saja gitu ya, memanfaatkan ini ya. Nah, selanjutnya untuk resep berikutnya adalah herbal kefir yang memanfaatkan kefir whey dengan ekstrak buncis dan apel. Nah, ini kemarin sudah dilakukan pengujian dan diuji untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi kami uji di hewan coba di sini geografis begitu, ternyata bisa menurunkan kadar gula darah sehingga kita gunakan untuk para volunteer yang memang memiliki riwayat diabetes begitu ya. Cara membuatnya pun gampang, jadi 70 ml kefir whey ditambah dengan 30 ml ekstrak yang merupakan campuran dari apel dan buncis itu. Jadi apel dan buncis tinggal di blender, kemudian ekstraknya 30 ml diambil,
dan dicampurkan dengan kefir whey ini begitu. Jadi serba mudah insya Allah begitu. Cara membuatnya tinggal diminum 3 kali 150 ml sehari setelah makan ya. Nah, kemudian ini dia salah satu herbal yang kemudian kemarin juga sudah dicobakan pada saat COVID sedang merajalela, termasuk saya juga pernah terkena COVID dan sakit tenggorokannya luar biasa begitu. Nah, kemudian teman-teman dari komunitas Kefir Indonesia membuat ramuan ini dan kita coba begitu untuk memanfaatkannya. Alhamdulillah memang bisa dirasakan begitu, hanya saja yang herbal yang ini belum kita lakukan pengujian di laboratorium begitu ya, baik karakteristik organoleptiknya, kimia, fisika, termasuk juga sifat-sifatnya. Insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi insya Allah sedang dibuat proposalnya rencana untuk penelitian ini, dan mungkin mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan teman-teman dari Unimed, dengan mahasiswanya Bu Dr. Tita gitu ya, terutama untuk pengujian antioksidan dan juga pengujian antibakterinya. Siap. Karena kalau materialnya mau banyak atau idenya mau banyak seperti itu, tinggal pengujiannya. Nah, ini kemarin juga sudah, karena produknya ada, kami sudah daftarkan sertifikat halalnya. Alhamdulillah sudah keluar sertifikat halalnya jus herbal ini. Kemudian kalau dilihat dari bahannya itu selain kefir whey, kita tambahkan di sana sari jahe, kemudian cuka apel, kemudian sari bawang putih tunggal begitu, kemudian sari jeruk lemon dan madu. Jadi rasanya itu ada manisnya, ada bau bawang, tapi ada rasa jeruknya dan juga rasa apel dan pedas. Nah, dan ini sangat enak ketika kita agak sakit tenggorokan misalnya, atau agak mau flu, biasanya ini akan sangat enak, minum 2 sendok saja sudah lumayan berasa bau bawang begitu. Kalau kata anak saya, ih kamu kayak itu, katanya kayak apa namanya, yang Cina tuh apa, yang suka takut bawang putih itu, apalah ya itulah, pokoknya bau lah katanya gitu. Tapi memang dia memiliki apa namanya efeknya itu cepat begitu. Karena kita tahu bawang putih sendiri punya alisin, punya senyawa-senyawa yang sifatnya bioaktif seperti itu, sehingga apa namanya campurannya ini bisa meringankan, salah satunya adalah gejala sakit tenggorokan. Nah, kemudian herbal untuk kelenjar getah bening ini campuran dari nanas juga, mirip dengan apa namanya tadi untuk asam urat, tetapi yang digunakan di sini adalah whey kefir yang apa namanya istilahnya itu dimix selain dengan nanas juga dengan apa namanya daun binahong. Kalau di apa namanya di Medan ada nggak ya binahong? Banyak ada. Banyak. Oke, nah jadi Banyak. selain apa namanya itu diminum, kemudian di bagian luarnya kemudian dilakukan istilahnya tuh apa ya, dikompres. Dikompresnya itu menggunakan daun binahong yang kemudian daun binahong segar gitu ya, lalu semacam digesek gitu ya Bu, digesek itu gimana tuh Bu? Diremas-remas. Diremas seperti itu sampai keluar cairan, kemudian ditempelkan, dipokokkan ke bagian yang memang dikompreskan ya, ke bagian yang ada pembengkakan kelenjar getah bening begitu secara rutin ya. Nah, kemudian untuk kanker ini teman-teman di komunitas Kefir Indonesia itu sudah punya ramuan juga, di mana ramuannya itu diperoleh dari second fermentation dari whey kefir. Jadi whey kefirnya itu dilakukan terhadap whey kefir dilakukan fermentasi ulang begitu ya, di mana 1 liter kefir whey itu difermentasi ulang ditambah dengan 7 gram soda, lalu diaduk sampai
dia benar-benar homogen begitu, dan ini harus diminum 3 kali 100 mili setiap hari. Nah, ini khusus untuk yang ada kanker yang belum metastasis, ya seperti itu. Jadi untuk orang yang memang kanker itu tidak boleh ketemu dengan kasein, karena tidak boleh ketemu dengan kasein, maka whey kefirnya itu harus dilakukan fermentasi yang kedua. Jadi ada 2 kali fermentasi. Jadi pertama whey-nya sendiri dari hasil fermentasi pertama, kemudian difermentasi ulang begitu, sehingga diharapkan kaseinnya itu sudah semuanya berubah begitu, atau laktosanya juga sudah menjadi asam laktat seluruhnya, dan kemudian bisa digunakan untuk anti kanker itu dengan cara penambahan soda kue begitu. Nah, itu adalah 10 ramuan atau resep yang biasa kami buat begitu, baik untuk keperluan sehari-hari atau untuk kebutuhan pada saat P2M, katakanlah seperti itu, sehingga kita bisa memanfaatkan khasiat baik dari whey yang memang diyakini bahwa dia memiliki bioaktivitas, apalagi ditambah dengan sejumlah tanaman atau ekstrak yang memang memiliki fungsi tersendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah minumannya adalah minuman herbal fungsional. Demikian barangkali Bu Tita, Ibu moderator, Teteh moderator, kalau bisa kita simpulkan bahwa dari kefir whey ini dapat dibuat jadi sejumlah produk baik untuk minuman maupun juga untuk keperluan lain, misalnya cleaning agent yang memang dia ramah terhadap lingkungan. Nah, kemudian dari kefir whey ini juga kalau di mix dengan sejumlah ekstrak herbal dalam hal ini, maka dapat dikategorikan sebagai minuman fungsional. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian dan juga Teteh moderator, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Sangat menarik ya topik pertama kita hari ini, sehingga dapat disimpulkan minuman fungsional kefir whey tersebut bisa dibuat menjadi produk yang lebih bermanfaat untuk segala aspek. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan. Cukup 3 pertanyaan saja agar tidak mengurangi waktu. Bagi hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan dan juga bisa menekan fitur raise hand dan boleh juga menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Itu biarin aja. Sudah ada Bu Baik. Tita. Bu Tita ingin bertanya. Bu Tita dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Neng. Ini karena menarik, jadi banyak yang ingin mungkin mewakili dari yang lain juga. Yang pertama, Bu Neneng, itu kan ada, kalau hasil fermentasi kan ada menghasilkan alkohol. Nah, ini bagaimana supaya kita tidak ada keraguan di dalamnya, terutama untuk orang Muslim. Nah, kira-kira alkohol yang terbentuk di dalam kefir atau whey tadi halal atau enggak gitu, satu ya, karena ini Ibu Neneng kan ada background win-nya itu. Siap. Saya memang beraktivitas di pusat kajian halal juga. Nah itu. Yang kedua, itu kan kefir kan ada rasa masam. Nah, apakah ini aman untuk lambung? Oke. Siap. Yang ketiga, satu lagi. Tadi kan kefir itu bisa ditambah dengan buah, kemudian ada tambahan-tambahan lain supaya menjadi minuman fungsional. Nah, itu masa simpannya itu berapa lama gitu. Jadi supaya kalau kita buat itu kalau buat tiap hari kan biar lebih praktis kalau buat sekaligus gitu untuk beberapa hari. Nah, itu kira-kira masa simpannya berapa lama? Mungkin itu dulu Neneng pertanyaan dari saya. Mungkin nanti menyusul dari peserta yang lainnya. Oke, siap. Neng moderator ini langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab aja Bu. Oke, langsung jawab ya, biar nggak lupa. Oke, pertama terkait dengan kehalalan kefir, betul Bu. Saya sampai bikin literatur review tentang kehalalan kefir ini begitu. Karena memang saya hobi dan
orang-orang kemudian ada yang berkomentar, ini kan ada alkoholnya, gimana caranya katanya supaya apa namanya istilahnya tuh, kamu yakin nggak bahwa ini adalah halal? Nah, saya melakukan studi literatur, Ibu, kemudian cek juga apa namanya fatwa halal dari MUI. Nah, di dalam fatwa halal MUI itu memang ada satu klausul yang menyatakan bahwa kalau dari fermentasinya itu adalah fermentasi homer, maka haram seperti itu, ya. Dan bisa dikatakan suci atau halal kalau kadar alkoholnya kurang dari 0,5%. Nah, selama ini kalau kita lihat dari hasil-hasil apa namanya publikasi teman-teman penggiat kefir di Indonesia dan juga di luar begitu, kadar alkoholnya itu biasanya ada 0,59 di tahun 2016 saya melakukan penelitian 0,59, ada juga yang di bawah, jadi macam-macam seperti itu. Nah, sehingga pada tahun 2022 kemarin saya melakukan penelitian dan memang fokusnya adalah bagaimana mendapatkan kefir yang halal, dalam hal ini yang sesuai dengan fatwa halal MUI begitu, dan alhamdulillah sudah mendapatkan kondisi optimum. Jadi kapan atau bagaimana saya melakukan fermentasi? Salah satunya adalah fermentasinya dengan cara fermentasi dalam suhu rendah. Jadi selama ini kan fermentasi biasanya dilakukan di suhu kamar ya. Nah, tapi ini fermentasinya kami lakukan di suhu antara 2 sampai 10 derajat Celcius, jadi di dalam showcase. Nah, hasilnya diperoleh bahwa kefirnya itu dia stabil, kadar alkoholnya itu di bawah 0,5%. Sehingga kami merasa percaya diri katakanlah seperti itu untuk apa namanya istilahnya itu melakukan scale up pembuatan kefir yang memang kadar alkoholnya di bawah 0,5% begitu ya. Nah, namun demikian Ibu Bapak belum pernah, meskipun kefir ini menghasilkan alkohol, belum pernah dilaporkan satu orang pun begitu ya yang kemudian mabuk karena meminum. Nah, itu sampai ada di luar itu yang melakukan percobaan, dia sengaja melakukan fermentasi lebih dari 72 jam begitu ditambah dengan glukosa. Tapi kemudian anaknya yang minum itu katanya nggak mabuk-mabuk sudah gitu. Jadi apa namanya ini membuktikan bahwa memang betul di situ ada Saccharomyces yang akan mengubah glukosa pada akhirnya akan menjadi alkohol seperti itu ya. Ujung-ujungnya akan menjadi asam laktat, asam apa namanya asam cuka seperti itu. Namun demikian si Saccharomyces ini kalau dia tingkat keasamannya tinggi maka dia akan apa namanya istilahnya itu akan cenderung menurun aktivitasnya. Begitu juga kalau suhunya diturunkan, juga akan turun aktivitasnya sehingga proses pengubahan glukosa menjadi etanolnya itu menjadi terhambat. Seperti itu, Ibu. Nah, kemudian oh ini apa namanya hasil penelitian kami ini sedang dalam proses paten juga. Jadi hari ini sedang dibuat draft patennya, insya Allah tanggal 22 nanti saya akan bertemu dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual begitu untuk konsultasi terkait dengan paten yang sudah kami buat gitu ya. Dari kefir ini ada sudah ada 4 kurang lebih paten yang sudah didaftarkan seperti itu dan mudah-mudahan bisa segera terbit begitu ya. Dan mungkin juga nanti ke depannya bisa bekerja sama dengan teman-teman dari Unimed sehingga kita bisa punya paten bersama gitu ya Bu ya. Sip. Ya, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, kan pH-nya itu rendah, ada 3,5, bahkan saya punya yang pH-nya itu 2,9, berarti di bawah 3 ya, betapa asamnya. Ya, betul. Tapi kalau bagi penggiat kefir, itu biasanya cenderung untuk mencari kefirnya itu yang benar-benar asam. Kenapa? Ya karena asamnya juga ngangenin katanya. Dan memang sebetulnya apa namanya lebih berkhasiat. Nah, bagaimana dengan yang punya asam lambung? Nah, ini Bu, keistimewaannya. Ketika kita punya masalah di lambung, salah satunya adalah luka. Ketika ada luka di lambung, maka biasanya juga akan terjadi infeksi.
dan infeksinya itu disebabkan oleh Heliobacter pylori. Nah, jadi ini si bakteri patogen. Nah, ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa Heliobacter pylori itu bisa mati oleh asam laktat. Nah, padahal di dalam kefir whey kan ada asam laktat tadi, hasil pengubahan dari laktosa. Nah, dan asam laktat juga punya kemampuan untuk wound healing. Wound healing itu berarti mengatasi, menyembuhkan luka. Nah, jadi kalau misalnya ada luka, saya biasanya juga semprot dengan menggunakan kefir whey. Biasanya akan jauh lebih cepat kering, cepat pulih kembali. Nah, ini juga yang terjadi pada penderita asam lambung begitu, yang ada luka lambungnya. Nah, sehingga ini aman digunakan oleh para penderita asam lambung. Hanya saja bagi para penderita yang baru pertama kali minum kefir whey dalam hal ini, maka harus diusahakan pertama minumnya sedikit-sedikit dulu secara bertahap. Kemudian yang kedua, memulai minum kefir itu dengan yang pH-nya mungkin di atas 4 supaya nyaman untuk lambung, seperti itu gitu. Ya, memang biasanya kalau pertama kali minum itu suka ada reaksi, namanya kalau di komunitas kami disebut sebagai reaksi detoksifikasi, begitu ya. Ada platus, ada juga kembung, ada juga begah, seperti itu ya. Tapi itu adalah hal yang normal, gitu ya. Karena biasanya sedang ada penyesuaian, begitu ya, termasuk juga penyesuaian atas aktivitas dari probiotik yang ada di dalam lambung, begitu. Nah, selanjutnya untuk daya tahan. Nah, untuk daya tahan ini beda-beda, Bu. Kalau untuk yang dari buah segar, misalnya yang tadi kami menyebutnya WBA, whey, buncis dan apel begitu. Nah, itu kurang lebih 1 pekan dan itu disimpan di dalam chiller atau di dalam kulkas ya, seperti itu. Kurang lebih 1 pekan, Bu. Karena biasanya kalau saya kalau sudah 1 pekan habis, Bu, gitu. Teka bujeng. Jadi belum dilakukan percobaan uji daya simpan, Bu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu tantangan juga atau bahan penelitian, Bu. Kalau misalnya mau boleh gitu. Nanti bandingkan organoleptik pada hari pertama dengan hari ke-14 misalnya, seperti itu ya. Nah, yang jelas untuk probiotiknya saat ini sedang dilakukan percobaan begitu ya, uji daya simpan dari hari pertama sampai hari ke-35 begitu. Tapi bukan produk turunannya, melainkan hasil fermentasinya langsung begitu. Nah, itu ternyata pH-nya, jumlah probiotiknya juga masih bisa dipertahankan sesuai dengan kodeks kodeks 2003 begitu, di mana yang namanya probiotik itu dia punya CFU minimal 10⁻⁷ seperti itu. Jadi masih bisa dipertahankan, Bu, walaupun sudah berusia 35 hari. Nah, secara praktis kami di komunitas itu ada yang punya misalnya kefir whey yang sudah mau ulang tahun kedua gitu. Jadi sudah disimpan di freezer beku begitu sampai bertahun-tahun. Di lab kami juga ada yang demikian. Nanti mungkin insya Allah akan kami coba cek begitu bagaimana kondisinya, mulai dari organoleptik, kemudian sifat fisika dan kimianya, sehingga bisa dikatakan apakah ini masih layak diminum atau tidak. Nah, yang jelas kalau kami coba lakukan fermentasi ulang dengan menggunakan starter dari kefir atau curd yang sudah dibiarkan lama begitu, dia masih tetap jadi kefirnya. Jadi kalau susu segar ditambah dengan kefir yang itu masih jadi. Nah, artinya probiotiknya masih hidup begitu. Itu biasanya yang pengujian sederhananya. Ke depan mungkin harus ada pengujian yang lebih sistematis, yang bisa diterima sehingga kita bisa meyakinkan berapa daya simpannya. Nah, kalau untuk tadi yang ekstrak bawang putih tunggal, jahe, cuka apel dan lain-lain gitu ya, ramuan jus herbal itu saya punya yang sudah 6 bulan dan masih oke untuk dikonsumsi, karena kan minumnya hanya sedikit ya, Bu ya. Hanya 1 sendok sampai 2 sendok saja.
satu hari begitu menjelang tidur atau bangun tidur. Nah, karena saya bikinnya banyak begitu, jadi sampai sekarang masih bersisa begitu. Jadi masih nyaman, masih enak dinikmati sama seperti ketika awal dibuat seperti itu, Bu, kurang lebih. Itu ya 3 pertanyaannya sudah terjawab. Ya, Bu. Sedikit lagi Bu Neng, tadi Ah, kan ada waktu optimumnya, jadi supaya alkoholnya Ya. rendah tadi dilakukan di suhu Fermentasi di suhu rendah. berarti di dalam kulkas ya. Nah itu Ya. berapa lama ininya? Apakah 24 jam atau berapa minimalnya atau berapa maksimalnya? Oke, jadi biasanya kalau menggunakan grain itu kan mereka juga perlu makan ya, jadi tidak boleh terlalu lama. Nah, yang sudah kami cobakan itu kami sampai 80 jam. Nah, kemudian dicek bagaimana keadaan si probiotiknya. Itu ternyata yang paling optimum itu sampai 48 jam untuk salah satu jenis susu, tapi untuk jenis susu yang lain dia bagus di 72 jam. Jadi ternyata tergantung dari jenis susu yang digunakan, Bu. Begitu. Sehingga kalau disimpulkan, oh berarti bisa dari 48 jam sudah boleh dipanen gitu ya. Tapi kalau misalnya mau optimum, kita mendapatkan kondisi optimum yang kedua itu sampai 72 jam. Gitu, Bu. Terima kasih Bu Neng. Ya, sama-sama, Bu. Yang belum dicek itu adalah bagaimana metabolit sekunder, Bu. Hasil fermentasi biasa dengan fermentasi suhu rendah. Nanti mungkin proyek ini yang akan kita kerjakan bersama, Bu. Baik, Bu. Untuk satu Izin lagi Bu Neng, pertanyaan. boleh satu lagi? Silakan Bu Ida, Prof. Ida. Sebenarnya udah saya cek, tapi nama saya nggak ada di situ ya. Oh iya, Oke. monggo Bu. Tadi kalau nggak salah dengar saya ini boleh juga memiliki jadi seperti aktivitas sebagai anti diabetik dan Iya. apa namanya untuk asam urat ya, kelebihan Iya, betul, urin betul. gitu ya. Betul, betul, Eh, betul. Tentu apa namanya kontradiksi dengan hasil fermentasi yang menghasilkan alkohol. Oh, betul, Meskipun betul. cuman 0, sekian persen, nah Iya, bagaimana bisa ya? Itu yang mau saya tanyakan. oke. Malah bisa dia sebagai anti diabetik sementara kandungan bahan yang kita gunakan ini ada alkoholnya gitu. Itu aja yang mau saya Iya. tanyakan. Terima kasih. Oke. Jadi kalau sepanjang yang saya pahami begitu ya Bu, di Bandung tuh ada juga yang sudah melakukan penelitian, Pak Prof. Judiono itu bahkan dia langsung ke apa namanya istilahnya tuh ke pasien, Bu. Nah, jadi dia memang punya kemampuan untuk menghambat apa ya yang alfa amilase itu, Bu. Diujinya seperti itu. Enzim. Ya, Enzim betul. alfa amilase. Nah, Betul, iya betul. benar. Kalau Betul. dia menghambat Nah, enzim amilase, tentu ya, dia akan terbuang sebagai serat dan ya, menghambat eh, si glukosa, si betul, betul. karbohidrat yang masuk, ya kan? Menghambat itu menjadi terurai Iya, glukosa betul. menjadi terbuang kan gitu. Nah, itu prinsip enzim amilase. Nah, sekarang di sini ada alkoholnya Betul. gitu. Gimana dia itu? Kita nggak kayak mana ceritanya bisa dia? Jangan-jangan apa namanya? Saya belum melakukan apa namanya istilahnya itu penelitian atau mungkin review lebih lanjut gitu ya terkait Ya, dengan pengaruh dari alkohol yang memang ada di dalam apa namanya kefir ini begitu. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwa memang kurang dari 1% begitu dan bahkan yang terakhir kami buat itu di bawah 0,5%. Nah, yang jelas biasanya kalau untuk alkohol ini hanya sebagai apa ya mungkin sparkling lah semacam itu begitu dan yang jelas yang pasti saya belum melakukan
studi literatur lebih lanjut tentang mekanisme bagaimana alkohol yang memang ada di dalam itu, tapi kemudian si kefirnya sendiri punya kemampuan untuk apa namanya sebagai anti diabetik atau menghambat enzim alfa amilase. Seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan apa namanya bisa bekerja sama juga dengan Prof. Ida begitu untuk menyelesaikan atau melakukan riset tentang ini. Insya Allah saya siap membuat kefirnya, Prof. Terima kasih, kami sangat tertarik di sini bisa menjadi Siap. bahan juga untuk kita bisa lebih Betul, apa betul. ya, lebih semoga semakin maju ini Amin, kefirnya amin, Bu amin. Neneng. Terima Siap. kasih. Sama-sama, Prof. Baik, terima kasih. Sesi pertanyaan saya tutup. Baik, kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Ibu Neneng Widayani yang sudah menjadi pemateri pertama hari ini. Adapun sedikit kenang-kenangan dari tim panitia berupa sertifikat. Ibu izinkan kami untuk melakukan sesi foto bersama, Bu. Para hadirin dipersilahkan untuk menghidupkan kameranya untuk dilakukan sesi foto bersama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, saya Nadia Agustin mengucapkan terima kasih untuk para hadirin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Neneng Windayani atas materi-materinya yang telah disampaikan. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama penyampaian materi oleh narasumber kita yang keempat, yaitu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ida Demariris, MSI, dari Universitas Negeri Medan, yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Hamid Alfaras. Kepada saudara, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih MC. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hamid Alfaras. Saya di sini selaku moderator yang akan membawakan acara kita pada pagi hari ini yang dengan pemateri yaitu adalah Profesor Dr. Ida Dumariris. Baik, sebelum pemaparan materi, izinkan saya selaku moderator yang ingin mendeskripsikan pemateri kita pada pagi hari ini. Yaitu nama lengkap pemateri kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Ida Dumariris, MSI. Beliau dilahirkan di Sidikalang tanggal 29 Juni tahun 1958. Riwayat pendidikan beliau yaitu adalah S1 pada tahun 1977 sampai 1982 di IKIP Medan, ya ini adalah sekarang Universitas Negeri Medan. Kemudian melanjutkan magister di Institut Pertanian Bogor, yang dimana beliau mengambil bidang ilmu yaitu biokimia dengan bidang biologi. Kemudian untuk S3 beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Sumatera Utara 2014. Oke, demi mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan sesi materi yaitu selama 45 menit. Baik, kepada Ibu Profesor Dr. Ida Dumariris, dipersilakan untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu panitia, terutama juga dan kepada Ketua Ibu Dr. Tita dan teman-teman yang di universitas lain yang bergabung di kegiatan kita pada hari ini. Puji syukur kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan tetap sehat. Untuk itu saya izin share screen dulu.
dari Zoom-nya kan? Sudah dicoba. Oke. Nampak ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah nampak kelihatan. Ya. Nah, sehubungan dengan kegiatan ini kebetulan saya baru juga menyelesaikan penelitian saya tentang bioaktivitas tanaman herbal. Di sini saya kepikiran bahwa sekarang ini udah rame warung-warung yang menyediakan makanan atau minuman yang dicampurkan dengan bahan-bahan herbal yang sengaja dicampurkan untuk menambah citra rasa dan sebagai sekaligus untuk bisa enak diminum, masuk angin dan sebagainya, banyak manfaat yang diharapkan dari campuran ini. Nah, di sini saya melihat di literatur bahwa tanaman serewangi, jahe, kayu manis itu memiliki metabolit sekunder yang bisa menghambat enzim amilase tadi. Itu ya. Jadi sehingga dia memiliki potensi sebagai antidiabetik. Kita tahu bahwa karbohidrat yang kita konsumsi itu akan dihidrolisis oleh enzim amilase. Nah, kemudian itu akan berurai menjadi glukosa. Itu prinsipnya. Lalu terjadinya hiperglikemia itu dikarenakan bahwa tubuh kita retensi terhadap insulin. Retensi terhadap insulin yang difaktorkan karena ada faktor. Yang pertama itu sama sekali tidak bisa memiliki insulin karena kan sel pankreasnya udah rusak. Itu yang dinamakan diabetik 1 ya. Diabetik 1 itu mau tak mau dia harus induksi insulin atau dengan memasukkan insulin untuk mengharapkan supaya mitokondria melepaskan glukosa transporter. Jadi permasalahannya di glukosa transporter. Ketika glukosa transporter tidak bekerja mengangkut glukosa dari dalam darah, maka terjadilah hiperglikemia. Sedangkan yang kedua itu diabetes tipe 2 itu hanya karena retensi insulin. Insulin tidak cukup untuk membangkitkan glukosa transporter yang dari mitokondria itu sehingga kadar gula darah menumpuk di dalam darah. Itulah yang menyebabkan diabetes mellitus itu ya sendiri. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Indonesia itu sarangnya penyakit diabetes, terutama guru-guru banyak ya, yang banyak duduk, tidak bergerak, gitu ya, kurang olahraga, makanan tidak terkontrol, gitu. Guru-guru kok kita senang-senang, lagi senang-senang itu makan-makan, itu kalau lah habis liburan dan sebagainya itu. Kemudian ini banyak ini setelah menjelang 50 penyakit diabetes ini sangat ditakuti. Sebenarnya diabetes itu sendiri kalau terkontrol dia tidak terlalu bermasalah. Namun kebiasaan kita yang tidak terkontrol, kurang tidur, capek,
itu apa namanya, makan tidak terkontrol, olahraga kurang. Nah, ini menyebabkan datangnya komplikasi dari mulailah hipertensi, jantung, bahkan sampai ke tuberkulosis. Itu dia. Bahkan ketika kemarin di COVID-19 itu banyak yang menderita penyakit COVID-19 itu mengalami diabetes, padahal sebelumnya tidak ada diabetesnya. Nah, itu dimungkinkan karena si virus tadi menyerang sel pankreas juga ya, sehingga sel pankreasnya itu tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk itu. Ya, mudah-mudahan lah dijauhkan Tuhan lah itu udah si corona itu. Tadi saya dengar berita tadi pagi, kebetulan saya mau ke kampus ini macet sangat. Itu saya dengar berita di radio bahwa hari ini tidak lagi diwajibkan menggunakan masker di stasiun kereta api maupun di bandara. Itu artinya mungkin kita sudah menuju aman terhadap si COVID tadi ya, si corona tadi, si virus itu. Nah, perlu juga kita pelajari, kalau ini semua tahu barangkali, bahwa diabetes mellitus itu juga boleh disebabkan karena faktor keturunan. Nah, kalau di luar negeri, ini faktor keturunan ini diwajibkan untuk diperiksa bagi pasangan yang mau menikah. Jadi kalau salah satunya ada diabetik, itu masih diizinkan menikah. Tapi kalau keduanya mengalami diabetik, itu disarankan untuk tidak menikah. Sampai segitunya pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya ya. Karena apa? Karena ketika pasangan yang mau menikah itu keduanya mengalami diabetes, itu dimungkinkan hampir 100% turunannya akan mengalami diabetik juga. Itulah sebabnya perlunya di sana. Jadi yang penyakit keturunan ini itu dimungkinkan besar akan menurun, seperti penyakit keturunan antara lain diabetes, kemudian maaf ya, gila, itu dimungkinkan keturunan. Itu. Tapi kalau gemuk tidak. Kalau gemuk itu bakat ya, bakat. Nah, jadi pengobatannya boleh dengan oral atau boleh dengan suntik ya, insulin. Nah, belakangan ini sangat disukai nih dengan menggunakan herbal-herbal ini yang memiliki potensi terhadap antidiabetik itu. Kenapa? Karena dengan pemanfaat herbal itu diharapkan dapat meminimalkan efek dari kimia. Efek dari kimia dan juga dari beberapa literatur yang saya baca bahwa herbal ini memiliki juga potensi mengkonstruksi sel pankreas itu sendiri. Jadi ada perbaikan sehingga sel pankreas itu bisa mampu nantinya merangsang untuk mengeluarkan insulin. Jadi ada perbaikan di situ ya. Tapi ya yang jelas meskipun dengan mengkonsumsi herbal, tentu tidak seyogianya kita bebas makan karbohidrat yang sebanyak-banyaknya. Untuk bagi penderita diabetes itu tidak disarankan. Next, bisa? Ini saya lihat, ini bisa dibutuhkan solusi dengan pengobatan alternatif tadi ya, seperti yang dipresentasikan Bu Neneng tadi itu sangat banyak. Nah, sebenarnya itu kan dari metabolit sekunder untuk antidiabetik itu kebanyakan flavonoid. Flavonoid pada umumnya tumbuhan hijau
itu pada umumnya bisa menghambat enzim amilase. Ya. Jadi dikarenakan dia boleh menghambat enzim amilase, maka tidak seluruhnya glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita ini, yang kita makan itu, karbohidrat itu tidak semua dikirim tidak semua berurai menjadi glukosa. Dia akan dikeluarkan menjadi serat gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan efek campuran? Campuran di sini tanaman jahe ada, serai ada, kayu manis ada. Ketiga-tiganya ini memiliki potensi untuk sebagai penghambat enzim amilase. Ini udah jelas ya bahwa ini di dalam artikel bahwa jahe, serai, kayu manis dia memiliki potensi untuk enzim amilase. Berangkat dari sini kami mencoba melihat kandungan fenoliknya itu yang bisa menurunkan kadar gula darah tadi, dicobakan kepada tikus untuk melihat bagaimana kadar glukosa darah pada tikus yang lebih dulu kami induksi dengan aloksan. Jadi fungsi aloksan di sini untuk menaikkan kadar gula darah dari si tikus tadi dan melihat sejauh mana kerusakan sel pankreas dan kemudian melihat bagaimana kerusakan sel pankreas yang diinduksi aloksan, kemudian melihat juga sel pankreas itu sendiri yang diberikan ekstrak dari tanaman campuran ini tadi. Nah, inilah yang menjadi batasan masalahnya, bahwa pengaruh campurannya itu, kemudian gambaran histologi tikus yang diinduksi aloksan. Tikus yang kita gunakan di sini adalah tikus Wistar yang lebih kurang 200 gram, gitu ya. Kemudian melihat pengaruh pemberiannya itu kepada tikus itu, lalu yang diinduksi aloksan. Lalu selanjutnya dilihat gambarannya, bagaimana gambarannya itu ya. Itu. Nah, adapun metodenya, yang pertama tentu kita harus seleksi dulu tikusnya, harus sehat. Sehat, timbang, buat preparasi sampelnya, perlakuan hewan uji. Kemudian ini perlu saya kasih tahu bahwa saya tidak malu, kami ini penelitiannya tidak punya alat yang cukup, maka kami selalu meneliti, mencari lab yang bisa membantu kami di sini untuk bekerja sama, ya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini metodologinya barangkali ini nggak perlu saya ceritakan, semua kita udah bisa tahu, dan kalau perlu nanti bisa saya kasih. Ya, ini dia modelnya, model yang saya tawarkan di sini seperti ini. Kemudian kita melihat di sini terhadap hewan uji. Nah, ini dia ekstraknya yang saya coba lalu dicampurkan. Nah, disinilah kita lihat bahwa uji antidiabetik dalam miligram per desiliter, kita lihat yang T0 ini adalah awal, sedangkan T1 setelah diinduksi, kemudian kenaikannya kita lihat T2. Secara grafik bisa kita lihat bahwa rata-rata untuk yang diinduksi dengan aloksan sudah naik kadar gula darahnya. Itu kita lihat kadar gula darah tikus. Kemudian kalau yang awal itu yang biru hampir sama semua. Dan setelah diberikan
ekstrak kita lihat di T2 ya, itu yang berwarna hijau. Nah, ternyata pada konsentrasi K2 ini, K2 konsentrasi 200 udah mulai terlihat bahwa si ekstrak tadi bisa menurunkan kadar gula darah sehingga terlihat menuju ke normal ya. Di situ dari 441 menjadi 132. Kemudian di sini yang terlihat lagi bahwa di K4 di sini terlihat 119. Jadi udah menuju sangat normal. Dan kalau kita lihat lagi bahwa gambaran histologis pankreas ini yang kanolnya, yang di awalnya. Nah, kemudian kita lihat yang di 400-nya itu udah terlihat mengecil. Sel pankreasnya itu tidak lagi seperti ini yang rusak, melebar dia. Ini melebar. Nah, di sini udah semakin kecil. Nah, sekali lagi saya minta mohon maaf, ini gambar dari mikroskopnya ini menurut saya masih kurang maksimal, tapi inilah yang ada alatnya di situ yang bisa kami manfaatkan ya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pemberian jahe itu yang dicampurkan dengan kayu manis serai ini memiliki efek menurunkan kadar gula darah tikus jantan yang diinduksi aloksan. Pemberian ekstrak ini kita lihat bahwa memiliki efek memperbaiki Pulau Langerhans terhadap gambaran histologi pankreas tikus yang diinduksi aloksan. Jadi perlu kami kasih tahu bahwa tanaman ini juga yang dicampurkan, yang diberikan kepada tikus ini memberi efek menurunkan berat badan. Cuman saya belum berani memaparkannya ini karena di antara K2, K3 masih selip, ada yang justru di K3-nya itu justru dia lebih tinggi berat badannya di K2. Namun terlihat di K4-nya itu memang semakin menurun berat badannya. Jadi ini nggak usah saya tampilkan, saya pikir, tapi saya tulis juga bahwa dia bisa berpengaruh, nanti akan dilanjut lagi penelitiannya, lebih bagus lagi. Perlu dilakukan lebih lanjut ya kalau mengenai tanaman ini. Perlu dilakukan penelitian lanjut dan mungkin menambah nanti inventaris tanaman herbal yang bisa berpotensi sebagai aktivitas antidiabetik dari tanaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Dumariris yang telah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Di sini saya selaku moderator ingin membuka sesi tanya jawab kepada para partisipan. Kepada para partisipan, jika ada ingin pertanyaan, masukan, atau saran, dipersilakan untuk raise hand atau chat melalui kolom Zoom. Terima kasih. Baik, di sini ada Ibu Dr. Tita ingin bertanya. Tuh, dipersilakan Bu untuk bertanya Bu. Baik, terima kasih. Prof ingin nanya, meskipun tadi penelitian Prof itu baru sampai taraf tikus, nah kira-kira kalau kita dipakai oleh manusia itu kira-kira udah bisa apa belum ya?
Terima kasih, Prof. Izin sekali lagi, Bu Tita. Tadi kan penelitian Prof itu menunjukkan bahwa memang ramuan tadi baru dicobakan ke tikus dan ternyata mampu menurunkan kadar gula, jadi bisa sebagai anti diabetes. Nah, kalau kita konsumsi untuk manusia itu udah bisa belum, Prof? Itu Nah, aja. kebetulan Terima kasih. ini minuman yang sangat umum dan saya udah minum ini setiap hari. Selama kita tidak merasakan perih di lambung, bisa-bisa aja. Jadi kita bisa kombinasi, misalnya serai aja, atau serai, kulit manis, jahe, boleh ditambahkan jeruk lemon. Nah, itu bisa-bisa aja karena di restoran-restoran pun udah disiapkan minuman itu. Jadi kita di sini mencoba memberikan apa namanya edukasi bahwa serai jahe itu benar boleh memiliki potensi untuk sebagai antidiabetik. Jadi bisalah ini digunakan untuk orang yang mengalami diabetik sebagai minuman fungsional tadi ya. Jadi tidak salah, artinya habis makan diminumlah ini supaya tidak terlalu semua terurai menjadi glukosa. Sebagian glukosa yang kita makan akan terkontrol gitu, sebagian karbohidrat yang kita makan. Meskipun demikian memang kita harus jaga ya kalau udah mengalami mengalami diabetik. Nah, mudah-mudahan dengan kerajinan kita meminum ini sebenarnya banyak, bukan ini aja yang potensi sebagai hambatan terhadap enzim amilase, kunyit juga. Cuman setelah kita coba-coba, ini sangat enak minumannya, apalagi ditambahkan daun pandan. Nah, saya mudah-mudahan besok bisa kita laksanakan. Saya ini sudah coba bahwa campuran serai, jahe, kulit manis, dan sedikit daun pandan dikasih madu, waduh, enak sekali itu, segar. Apalagi dikasih es, ya, itu sangat segar dia. Dan kita sehat. Sehatnya di mana? Nah, di sini kalau kita lihat artikel, ini memang bioaktivitasnya ke sini ada, ke sini ada, ke sini ada. Cuman belum berani ini menjadi produk minuman yang berat gitu karena tanpa sebelum ada, kan itu etikanya ya, tanpa sebelum ada kita buat percobaan-percobaan. Dan syukur alhamdulillah ini kita ada waktu di sini, besok kita presentasi dikasih ke guru-guru, nanti oleh guru-guru dicobakan gitu, dan kita bisa dapatkan hak patennya Bu Tita gitu. Ini kebetulan penelitian kita bertiga ini. Bu Tita pura-pura aja dia ini nanya ini. Ini saya, Bu Tita dan Bu Marini penelitiannya. Jadi memang benar-benar dia, saya pun bahagia ya setelah saya lihat sel pankreasnya ini. Wah, ini apa maksudnya nih? Kata kawan-kawan, ini maksudnya kita enggak, tapi saya enggak berani pasti bilang ini ada perbaikan sel pankreas, saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi Kak, gimana kalau ada perbaikan sel pankreas? Dimungkinkan dia akan sehat. Minum ini ada bisa, kalau masih sebatas retensi terhadap insulin bisa dibangkitkan lagi insulinnya gitu. Tapi kalau memang udah rusak total, udah tipe diabetes 1, saya sengaja kalau di dalam textbook Bu Tita untuk pemaparan terhadap penyakit diabetes ini selalu yang ditawarkan tipe 2 dulu baru tipe 1. Kalau saya enggak, tipe 1 dulu. Tipe 1 yang rusaknya total pankreasnya tidak berfungsi, maka dia harus insulin. Tapi walaupun sebenarnya meskipun tidak total, bagus langsung dikasih insulin. Cuman kan ini banyak orang tidak mau, takut atau bagaimana disuntik. Kenapa? Karena memang persoalan diabetes ini hanya insulin. Karena insulinnya itu tidak bisa itu kan hormon ya. Hormon insulinnya itu tidak cukup untuk membangkitkan glukosa transporter dari mitokondria itu.
Nah, mobilnya kan si glukosa transporter yang mengangkut si glukosa itu mengirimnya ke sel. Nah, ketika si glukosa transporternya nggak cukup atau mobilnya ini rusak atau mobilnya ini tidak cukup, maka glukosa itu akan menumpuk di dalam darah sehingga terjadilah hiperglikemia. Itulah yang menyebabkan diabetes itu. Jadi nggak ada masalah ini diangkat menjadi minuman selama tidak bermasalah dengan yang bersangkutan, karena masing-masing orang memiliki karakteristik berbeda, saya pikir, terhadap makanan. Ini juga udah dipelajarin untuk pangan ya, karena makan itu faktor kebiasaan. Jadi kalau di kita misalnya cabai rawit bisa menghambat enzim amilase, gitu ya. Kalau orang Indonesia sah-sah aja makan cabai rawit itu. Kenapa dia boleh menghambat enzim amilase? Ya karena apa? Karena begitu makan cabai rawit yang banyak, itu ke belakangnya juga banyak. Ya kan? Makan jengkol misalnya. Makan jengkol itu melancarkan BAB misalnya. Itu kan yang jelas kan dia udah sebagai serat dia. Jadi dia nggak sempat menumpuk. Jadi diusahakan dia keluar. Jadi tidak sempat menumpuk di dalam darah. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi bagus-bagus saja. Kalau Bu Tita biasa masak pakai serai, pakai jahe, pakai kulit manis, saya pikir nggak ada masalahnya. Dan kebanyakan nggak ada yang masalahnya. Apalagi kalau saya tahu kalau pakai jeruk asam lagi ya, gitu, saya tahu itu nggak ada masalahnya. Dan saya sendiri setiap hari ini udah saya konsumsi, udah menjadi kebiasaan sama saya. Mau tidur malam itu saya minum. Jadi saya buat 2 volume, dipanaskan sampai mendidih, lalu tinggal setengah itu saya ambil ke dalam gelas gitu. Terserah mau saya campurkan apa, mau jeruk, madu, terserah. Saya tambah air lagi baru diminum. Itu rasanya sedap. Kalau lagi terik matahari seperti ini, dikasih es batu, pakai gula aren juga bagus, enak sekali dia, badan segar. Nah, kenapa nggak saya langsung di sini menjadi untuk minuman? Saya pikir kita di sini penelitiannya mau lihat potensinya sebagai anti diabetik. Kira-kira seperti itu jawabannya Bu Tita. Kalau masih kurang boleh saya coba jawab lagi. Sedikit mungkin Prof, mungkin ini juga pertanyaan dari peserta. Tadi kan kalau ramuannya untuk menurunkan gula darah. Terus kita supaya enak ditambahkan lagi madu dan gula. Nah, apakah itu tidak menjadi bermasalah terhadap keampuhannya menurunkan kadar gula? Makasih. Karena kan biasanya suka orang diabetes kan menghindari yang namanya glukosa, iya, yang manis. Ya. Ini seperti apa? Kasih Prof. Ini kalau madu, hasil penelitian tahun 50. Justru madu itu, ya madu asli tentunya ya, memiliki aktivitas menghambat enzim amilase. Mungkin dalam madu itu, karena itu adalah madu itu kan dari tanaman ya, yang diambil oleh kumbang, lalu itu yang itu ya madu hutan atau madu itu memang justru tidak berbahaya. Nah, pengalaman saya juga madu itu bisa mengobati luka. Nah, saya nggak tahu kenapa, nanti kita cari sama-sama lah. Tapi yang jelas di dalam artikel yang saya baca justru madu itu memiliki aktivitas sebagai penghambat enzim amilase. Ya. Nah, untuk tanaman
tanaman itu kalaupun ada kadar gulanya, itu rata-rata kadar gulanya itu yang bukan glukosa, itu fruktosa, kecuali tebu ya. Nah, jadi saya pikir kayak ini stevia ini bisa kita coba untuk kita teliti. Dia kan pemanis alami. Apakah dia juga bukan berarti semua yang manis tidak bisa untuk dikonsumsi sama yang diabetes ya. Bahkan disarankan ada gula apa namanya itu? Gula yang untuk diabetes itu kalau minum kopi gulanya itu apa namanya? Gula Tropikasol. apa? Mungkin stevia ini sama atau mirip sifatnya. Ini bisa kita kaji lagi Bu Tita untuk penelitian kita lanjutan. Iya kan? Makanya seperti kata Bu Neneng tadi banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali untuk kita jadikan bahan sumber penelitian. Masalahnya siapa yang mau danain kita itu aja. Seandainya kayak luar negeri, oke, silakan aja mau meneliti, oke, hajar aja. Bahan cukup, uang cukup, kita nggak peduli. Pokoknya kita kerja dan kerja. Kalau kita disibukkan dulu bikin proposalnya, udah setengah mati bikin proposal, tiba-tiba nggak lulus, gitu kan. Jadi ya itulah. Tapi itu pun patut kita syukuri ya, karena kita bahagia. Ketika kita ketemu hasil penelitian kita itu, kok begini ya, hebat ya, gitu. Kita merasa hebat sendiri. Nah, kita kira tuh itu kebahagiaan untuk kita dan kita pun jadi panjang umur ya kan. Mudah-mudahan cepat juga Bu Tita keluar guru besarnya. Tahu sedang mengusul juga ini Bu Tita. Amin, amin, amin. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita sibuk dengan kerjaan kita, membantu orang, mengapa orang, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita cek and recheck, ternyata tulisan kita udah banyak, ternyata pengabdian kita udah banyak. Nah, kenapa ini nggak kita gunakan? Nantilah, tunggulah. Ya, kira-kira seperti itu. Ini sekedar bercanda ya, ya Bu Tita ya, jangan tersinggung. Itu yang boleh saya sampaikan, Bu Tita. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih kepada Dr. Tita atas pertanyaannya. Baik, di sini ada pertanyaan dari kolom chat juga, yang dimana pertanyaannya itu terkait dengan minuman rempah-rempah yang dicampur dengan daun stevia sebagai pemanis alami. Pertanyaan itu apakah akan mengurangi manfaatnya terhadap efek diabetik tersebut? Gimana Ibu? Sekali lagi tolong berbayang. Oh, untuk pertanyaan itu terkait dengan minuman rempah-rempah yang dicampur dengan daun stevia sebagai pemanis alami, apakah akan mengurangi manfaatnya terhadap efek diabetik tersebut? Oh iya, jelas ya kalau rempah-rempah itu apa dulu rempahnya? Rempahnya itu apakah memiliki metabolit sekunder yang bisa menghambat enzim amilase? Itu dulu. Nah, kalau si rempah tadi jelas memiliki daya hambat terhadap enzim amilase, satu dulu poinnya, bahwa si enzim amilase ini menghambat apa namanya sintesis menjadi glukosa sehingga nanti dia akan keluar sebagai serat. Lalu kita tambah pemanis alami, ya kan? Nah, baik pemanis alami ini tergantung lagi, kita cek and recheck lagi. Apakah si pemanis alami ini mampu menghambat enzim amilase atau tidak sama sekali memberi efek apa namanya pemberat menjadi bertambah glukosanya seperti diabetasol tadi ya. Ada itu pemanis buatan, pemanis alami. Ada pemanis dibuat menjadi rasa manis, akan tetapi
tidak memberi efek pertambahan konsentrasi kadar glukosa. Itu. Di situ letaknya. Jadi makanya saya bilang tadi bisa kita lakukan lagi penelitian terhadap si daun stevia ini. Sebagai pemanis alami dari rempah-rempah, apakah si stevia ini mampu menghambat enzim amilase? Nah, kita bandingkan aja dengan madu misalnya. Nah, kita bandingkan aja dengan diabetasol misalnya. Itu. Jadi kita mencoba kita buat penelitiannya dengan uji hambatan enzim amilase baik secara in vitro maupun secara in vivo dengan menggunakan hewan percobaan. Lalu kita bandingkan. Dengan apa mau kita bandingkan? Dengan pemanis-pemanis yang lain. Maka kita bisa simpulkan nantinya bahwa si stevia ini juga memiliki, apakah dia memiliki hambatan terhadap enzim amilase atau tidak, atau sama sekali juga dia hanya sebagai pemanis, namun dia tidak menambah jumlah konsentrasi glukosa yang dikonsumsi. Kira-kira seperti itu, Bu Cita. Ide lagi penelitian ya, Prof. Mantap. Ya. Iya, makanya saya bilang Berikut. silakan. Oke, baik. Nah, terima kasih kepada Ibu Profesor Ida Dumariris atas jawabannya. Di sini ada apa tadi? Oh, begini. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada para partisipannya? Boleh. Ini ya, Ibu Siti Nurojiah boleh 0812 6000 6478. Boleh. Mungkin nanti dituliskan di Iya, kita WA. nanti di pertemuan lagi boleh kita diskusi. Nah, kita boleh juga menjelaskan tentang diabetes mellitus ini secara lebih luas ya. Nah, gitu aja. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya selaku moderator akan menutup diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Dumariris atas penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan kepada Profesor Dr. Ida Dumariris atas materi-materinya yang telah disampaikan. Sebelum kita akhiri